Nah, hari ini kita temanya begini. Belajar untuk percaya dan mempercayai supaya kita bisa dipercayai. Ya, terima kasih dari Kotoni ya. Nah, Fitri harus tahu juga itu ada perubahan nanti acara nanti sore. Jadi saudara, Tuhan itu ingin kita nggak cuma percaya Dia sebagai Papa dan Tuhan atas hidup kita, tapi Tuhan juga ingin kita belajar untuk mempercayai Dia. Tahu nggak bedanya percaya dan mempercayai? Jelas beda bukan? Ya semua kita bilang percaya. Nah, ada ilustrasi. Oh, terima kasih. Kitab besar Jeffrey Siwu. Yohanes 11 ayat berapa? Ayat 15. 15. Terima kasih. Ya. Nanti kita baca. Nah, berapa banyak tahun yang lalu ada sebuah kisah itu di Kanada. Ya, di atas Niagara Falls, air terjun Niagara yang besar itu. Ada ribuan orang menonton. Ya, ada seorang ahli sirkus yang bisa berjalan, bisa menyeberang ya di atas kabel dengan naik sepeda dari seberang Amerika ke seberang Kanada. Ketika orang-orang yang nonton itu ditanya, siapa yang percaya bahwa aku bisa nyebrang pakai sepeda di atas kabel ini? Otomatis semua orang berkata, kami percaya, kamu bisa. Karena memang dia jagoan. Dia sudah terkenal ya sebagai ahli sirkus. Ternyata betul dia bisa nyebrang, saudara, dari satu sisi air terjun Niagara itu ke sisi yang sebelah. Udah begitu sampai di seberang, dia tanya lagi, siapa yang percaya mempercayai saya bisa balik lagi? Ya semua orang tetap percaya, tapi yang Tuhan yang dia inginkan begini, betul, betul. Nah sekarang siapa yang berani saya gendong atau naik di pundak saya atau boncengan dengan saya di atas sepeda ini untuk nyebrang? Kira-kira kalau kita di situ berani jawab saya begitu? Pasti nggak berani. Tiba-tiba ada seorang anak, ya bukan orang dewasa, angkat tangan, berani. Wih, orang-orang protes. Jangan. Nah, saudara, ternyata anak ini tetap naik. Begitu sampai ke seberang, orang sudah deg-degan waktu jalan. Betul-betul berhasil. Nah, dalam kisah itu ternyata anak kecil yang mempercayai akrobatis ini nyebrang adalah anak kandungnya. Maka itu dia mempercayai, sebab itu papanya. Saya lupa sudah berapa puluh tahun yang lalu saya dapat ilustrasi itu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini loh saudara. Hanya percaya kepada Bapa di surga, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kuasa Roh Kudus. Hanya percaya. Itu enggak cukup. Maka saudara dan saya harus meningkat sampai kita bisa bisa mempercayai Bapa. Oh Tuhan tolong kami. Betul tidak saudara? Jadi sekedar percaya itu enggak cukup. Maka kita harus sampai mempercayai Dia. Ayo coba renungkan. Percaya saja tidak cukup. Harus sampai satu tingkat lagi. Mempercayai. Ya, mempercayai. Ayo. Saya mau baca ayat ini. Ya, belajar untuk percaya. Mempercayai. Dan saya
harus bisa dipercayai oleh Bapa. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Masih ingat kisah ini? Ketika Tuhan Yesus sengaja terlambat datang. Perhatikan, ketika Tuhan Yesus sengaja terlambat datang. Dari Lazarus sakit keras sampai meninggal. Bahkan meninggalnya pun sudah 4 hari. Tuhan Yesus baru datang. Nah, di sini firman ini muncul, Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kalau kita mendengar isi hati Tuhan Yesus ini, pasti kita menjawab, kejam sekali. Syukur aku tidak hadir pada waktu saudara kalian Lazarus sakit keras. Kan jahat. Syukur aku tidak hadir. Terus, sebab demikian lebih baik bagimu. Apanya lebih baik? Sudah terlambat begitu kok lebih baik? Supaya saudara dan saya bagaimana dapat belajar percaya. Lalu Tuhan Yesus dengan semangat, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Sudah telat kok. Nah, maka itu tema ini saya tulis ya di Facebook, di Instagram. Belajar untuk percaya, mempercayai, dan akhirnya kita bisa dipercayai. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi untuk percaya saja kita perlu belajar. Saya baca terjemahan yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi aku senang juga. Aku tidak ada di sana. Wah, ini lebih jahat. Aku senang juga. Aku nggak ada di sana. Sebab lebih baik untuk kalian. Supaya kalian dapat percaya. Ya, marilah kita pergi. Terjemahan MILT. Dan aku bersukacita loh. Oleh karena kamu, supaya kamu percaya bahwa aku sejauh ini tidak berada di sana. Namun marilah kita pergi kepada terjemahan lain satu lagi, saya lebih. Demi kepentinganmu, aku gembira karena aku tidak ada di sana. Maksudnya ialah supaya kamu percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya. Saudara, kadang-kadang, perhatikan, kadang-kadang, kalau saya nggak berkata sering, Tuhan Yesus sengaja memperlambat menjawab kita. Lihat nggak? Kadang-kadang Tuhan sering nggak menjawab doa kita atau memperlambat. Nah, dari beberapa terjemahan itu, ya ini dalam bahasa Jawa, kok Tuhan Yesus jarak sengaja begitu loh. Dan itu pun dengan kata syukur, senang, untung aku terlambat datang. Kok jahat sekali. Ternyata supaya kita belajar percaya. Maka itu kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang menikmati keadaan yang tidak enak ini. Sudah doa, sudah doa ini, sudah doa itu. Kok Tuhan gak ada jawaban? Aku sudah pakai puasa lagi. Kok tidak ada jawaban? Jangan saudara marah. Nikmati dulu keadaan yang tidak enak itu. Karena kita sedang diajar untuk percaya. Bayangkan, untuk percaya saja perlu belajar. Enggak langsung bisa percaya. Apalagi kita mau sampai pada tingkat mempercayai Bapa. Dan pada ujungnya kita bisa dipercayai. Wow, itu urutannya harus dari yang pertama. Belajar percaya, Yohanes 11 ayat 15.
lalu kita belajar mempercayai. Setelah kita belajar mempercayai, kita bisa percaya. Ini luar biasa. Serius, kalau kita bisa hidup seperti itu, maka itu saudara jangan puasanya dengan percaya saja. Nah, untuk percaya aja sulit. Maka itu saya ulangi lagi, kalau ada di antara saudara sepertinya doa seorang nggak dijawab, ya percayalah, belajar. Maka itu Tuhan Yesus mengajar lewat Rasul Paulus, mengucap syukurlah senantiasa. Masih ingat ya firman itu? Senantiasa, walaupun faktanya kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Maka itu lihat imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Iman yang jikalau. Perlu raja tahu, jikalau yang kami sembah tidak menolong kami, raja harus tahu bahwa kami tetap nggak akan menyembah patung itu. Tapi kami akan tetap percaya kepada Tuhan kami yang tidak menolong kami. Ayo, berani nggak sampai di situ? Maka itu kalau ada di antara kita yang sedang belajar bersama-sama ini, saudara merasa sudah sekian bulan ekonomi nggak berubah, keadaan keluarga berat sekali, sakit ini belum sembuh, pikiran ini masih kacau, dan macam-macam lagi. Perhatikan, ucapkan syukur, karena disitulah kita sedang diajar untuk percaya. Maka itu kalau semuanya mujizat, kita nggak pernah belajar percaya, karena mujizat itu instan, enggak. Oke ya, jadi 3 tingkatan ini. Mari kita belajar bisa percaya dan bisa mempercayai, dan akhirnya kita dipercayai. Wow, percayalah kalau saudara dan saya bisa mencapai 3 tingkat ini. Belajar percaya, lalu mempercayai, dan setelah itu Bapa di surga kita bisa dipercayai. Woi, hasilnya luar biasa. Oke, kita lihat berapa contoh di Alkitab. Yang pertama, kita lihat Nuh. Masih ingat Nuh? Nuh itu sudah mencapai 3 hal ini. Dia percaya dan dia mempercayai, dan akhirnya Nuh dipercayai. Dalam hal apa? Buat kapal sebesar itu. Sebetulnya semua kita sih sudah tahu cerita ini. Tapi saya harap 3 tingkatan ini saudara makin bahwa nggak cukup hanya percaya, tapi harus sampai mempercayai Bapa, dan akhirnya kita bisa dipercayai. Yang pertama, Nuh percaya Yahweh Tuhan yang berfirman, tidak asal ngomong, nggak ngawur, yang berfirman pasti menempati firman-Nya. Loh, betul tidak saudara? Itu Nuh. Nah, setelah Nuh percaya, maka Nuh mempercayai Tuhan. Dalam hal apa Nuh mempercayai Tuhan? Dalam hal apa Nuh mempercayai Bapa di surga? Ketika, tolong perhatikan ya, di zaman itu jadi kapal itu nggak ada, belum ada. Jangan lagi kapal, perahu dan getek, rakit itu loh, zaman itu belum ada. Tiba-tiba Papa berfirman kepada Nuh, buat kapal Nuh. Ayo bayangkan, kira-kira kalau saudara dan saya jadi Nuh, dengar kata kapal, bentuknya aja belum tahu kapal itu apa, karena belum ada alat transportasi air. Yang kedua, Nuh dapat firman, Nuh akan ada hujan Nuh. Saudara, ini keren lagi. Loh, kenapa? Baca dari Kejadian pasal 1, pasal 2. Sampai pada zaman Nuh, sebelum air bah itu datang, bumi ini belum ada hujan. Gerimis saja belum ada. Yang ada adalah embun yang naik dari permukaan tanah.
embun. Jadi Nuh itu mendengar dua kata yang dia nggak bisa bayangkan. Belum ada satu kapal, dua hujan, belum pernah ada. Maka itu ayo saudara, merenungkan tentang Nuh. Gini aja lah supaya mudah. Pasti mikir banyak-banyak. Gini aja. Kalau ada orang ngomong sesuatu, tolong belikan aku apa? Apa ya? Ya jelaskan dong, beli apa? Aduh apa ya? Karena nggak pernah ada barang itu. Terus orang yang bilang begini, ayo saya tanya, kalau ada orang titip saudara untuk beli sesuatu, dan karena sesuatu itu belum ada, cuma orang ngomong, pokoknya gini loh, loh, ngerti nggak? Kira-kira saudara kan ngeladeni orang itu tidak? Ayo jawab. Kira-kira kita kan ngeladeni orang itu enggak? Itu apa? Ya nggak tahu pokoknya. Ngerti nggak? Ini logika anak-anak saudara. Maka waktu Tuhan bicara kepada Nuh tentang kapal dan hujan, itu sama seperti orang titip saudara, tolong belikan aku sesuatu. Apa? Pokoknya begitu. Ayo jujur. Saya sih kalau ngadepi orang kayak begitu, saya dorong dia cari sendiri. Dia sendiri nggak tahu mau beli apa. Ngerti nggak? Tapi Nuh percaya itu. Dan Nuh mempercayai Tuhan loh. Buat Tuhan kalau ngomong itu pasti terjadi. Walaupun dia nggak ngerti. Kapal dan hujan itu apa? Nggak ngerti. Nah setelah Nuh bisa mempercayai, maka proyek besar Nuh dipercayai. Akhirnya jadi kapal pertama di dunia. Ya, Philip dan Vero, mereka tinggal di Amerika. Ya, setahu saya Ibu Veronica ini sudah pernah di Amerika, satu state negara bagian, ada anak Tuhan buat replika kapalnya Nuh dengan ukuran Alkitab. Jadi ada di dunia ini bahtera Nuh ukuran besar, ukuran normal seperti Alkitab. Kalau nggak salah di Belanda juga ada, ya di satu tempat dekat Nijmegen kalau saya nggak salah. Nah ini luar biasa, Erik yang masukkan. Jadi ukuran betul dan di dalamnya ada ukuran kamar-kamar persis. Oh ya ini dia. Terima kasih. Ya benarkah bahtera Nuh terdampar di Kentucky? Oh ya. Ini saudara ukurannya sebesar ini loh. Bayangkan ada ukuran meternya enggak Erik ya. Bisa dah lihat dalamnya gambarnya, cari ya. Nah bayangkan sebesar ini. Ayo kita mikir 4 hal. 1, belum ada orang yang pernah belajar arsitektur kapal. Belum ada karena barangnya belum pernah ada. 2, belum ada paku, gergaji, lem. Terus gergaji kayu-kayu segede itu, ukurannya sepanjang itu. Terus nempelinya pakai apa? Paku, lem. Belum ada gergaji nomor 3. Saudara ini luar biasa. Yang dibawa nggak cuma binatangnya. Papa pesen bawa makanannya juga. Ayo kalau kita Nuh, terus terang, bisa nggak mikir? Apalagi yang dibawa bukan cuma kucing, kelinci, tupai, ayam, bebek, tikus. Yang dibawa itu binatang gede-gede. Saudara perhatikan, mana ukurannya? Oh pakai kaki, nggak ada yang sentimeter atau pakai ukuran feet ya, itu ukuran Amerika. Oke lah. Yang keempat, jalankannya pakai apa? Belum ada mesin. Orang belum bayangkan kapal itu kan didayung. Kalau zaman dulu nggak ada mesin kan didayung.
Sudahlah, saya mau tanya, kalau Nuh model kita, itu tadi, belikan aku sesuatu, apa? Apa itu? Puji Tuhan, Nuh percaya, Nuh mempercayai, maka itu Papa mempercayai Nuh bisa dipercaya. Oh, luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini kita lakukan 3 hal ini. Belajar percaya dulu. Percayai. Nomor 3, kita bisa dipercaya oleh Papa di surga. Untuk apa saja dalam hidup kita. Dan akhirnya kapal besar itu jadi. Nggak ada mesinnya. Nggak ada dayungnya loh. Karena nggak diperintah harus didayung. Jadi apa? Oh, terima kasih Papa. Saya jawab, mesin nggak kelihatan. Tuhan yang buat. Nggak kelihatan. Tapi saya percaya para malaikat dipakai. Habis kapal segede itu nggak ada dayung, nggak ada mesin, nggak ada layar. Berapa belas bulan itu mengapung. Saudara bayangkan makanannya gajah, gorila yang dibawa. Wah. Saudara percaya nggak? Sampai hari ini, ya, sampai hari ini Papa masih punya proyek banyak yang belum selesai. Dan dia minta kita untuk menyelesaikan proyek-proyek besar itu. Betty ingat tadi sebelum kita masuk belajar, Betty memberikan kesaksian. Ya, pertemuan beberapa mereka sampai tadi pagi. Jam 1:30 WIB, berarti jam 3:30 waktu Papua. Mereka baru selesai. Dan kesimpulan mereka berkata, Tuhan, woi Eliezer Nuban, Papa senang kamu ikut. Apa kabar? Ini doktornya 2 ini, anak saya ini Pak Eliezer Nuban ini. Sekarang ada di Cibubur dia. Nah, sampai 1:30 WIB. Berapa saudara itu gabung. Akhirnya mereka berkesimpulan akan ada proyek besar yang Papa mau percayakan kepada saudara. Maka itu hari ini masing-masing kita siapkan diri. Karena akan ada proyek besar yang Papa percayakan. Saudara, ini serius. Maka itu saudara-saudara yang sedang sibuk mikirin duit, mikirin perut, mikirin mobil, mikirin ini. Aduh, stop lah, lari aja. Udah, tinggalin. Lihat ke depan, ada proyek-proyek Papa yang besar. Daripada cuma ngurusin perasaan, maaf saya pakai kata ini, sengkring-sengkring apalagi. Ada itu sampah kecil. Maaf, saya kalau ngomong itu jorok tapi mudah dimengerti. Jangan cuma ngurusin upil dan tai kuping. Maaf, ngerti nggak kalimat ini? Tai hidung dan tai kuping jangan diurusin. Nanti kan keluar sendiri. Betul. Kalau rasa ganjel malah diogrok-ogrok istilahnya, makin luka, biarin ntar dia keluar sendiri. Hidup harus berlanjut. Hidup harus berjalan. Walaupun ada tai hidung dan tai kuping, pelan-pelan nanti keluar sendiri. Ada kok cara-caranya. Ngerti itu maksud saya? Daripada proyek Tuhan terhambat di hidup kita hanya gara-gara perkara-perkara kecil yang gak selesai-selesai di hidup kita, antepin saja, jalan saja. Oke, jadi Nuh itu luar biasa. Gaspol, kenapaan?
Nah, kedua itu Abram. Ini orang luar biasa. Ini lebih gila lagi buat saya. Maka itu Tuhan juga ikut gila bersama Abram. Maaf ya, gila dalam arti positif loh ini. Loh, kenapa saya berkata Abram itu berani gila di hadapan Tuhan? Contoh, fakta. Dia disuruh pergi oleh satu pribadi yang dia nggak pernah kenal. Ini loh saudara. Jadi Yahweh Tuhan yang hari itu bicara kepada Abram. Abram itu nggak kenal yang ngomong ini siapa. Ayolah di antara kita yang ikut di Facebook, Instagram, Zoom ya. Kalau ada di antara kita, ada 2 orang sahabat baik sekali. Baik sekali. Tiba-tiba suatu hari sahabat itu bicara kepada kita. Besok ya, kamu berangkat ke bandara, ajak keluargamu. Loh, kemana? Nggak usah tanya dulu. Pokoknya kamu ke bandara dulu. Nanti aku beritahu kamu mesti kemana. Besok loh. Saya tanya kepada saudara, sekenal-kenalnya kita dengan saudara, langsung berangkat atau mikir dulu atau berunding dulu? Johan, Eva, anak saya dari Melbourne gabung. Ayo langsung berangkat atau kita berunding dulu atau diskusi dulu. Terima kasih saudara saya dari Makassar, Steven. Amin. Saya percaya ada proyek-proyek besar dari Tuhan untuk kita. Betul, Steve. Masih banyak. Maka itu saudara, kalau saudara ngelihat saya hidup dan bersyukur dengan aplikasi Zoom, ya, dengan sosial media Instagram, Facebook, hampir tiap hari saya tampil, diminta untuk ngajar, hampir tiap hari. Kalau saya nggak katakan tiap hari, orang-orang ngikuti itu mereka heran. Ya ini caranya. Saya itu tiap pagi bangun ada gairah yang besar. Saya tiap pagi itu bangun ada antusias. Kenapa? Karena saya tunggu proyek apa lagi yang Papa percayakan kepada saya hari ini. Serius saudara. Tadi pagi saya 5:30 WIB. Kalau saudara ngikuti Facebook, IG saya sudah ngajar tadi pagi. Itu 7:30 Nabire. Padahal tadi malam saya baru masuk kamar. Setelah ini urusan itu kira-kira hampir jam 1. Jam 11 WIB. Saya bangun segar. Kenapa saya menantikan proyek apa lagi? Maka itu yang baru gabung tema kita hari ini. Percaya. Lalu kita harus bisa mempercayai Papa. Dan setelah kita bisa mempercayai dia, maka Papa, kita harus sampai pada taraf bisa dipercayai. Maka itu hidup ini antusias, sukacita, karena terus menanti apalagi ini, apalagi. Nah, kembali pada Abram. Dia nggak kenal yang ngomong ini siapa. Tapi dia nurut. Maka itu saya berkata tadi, Abram ini gila. Pergi dengan keluarganya, menuruti perintah yang nggak pernah dia kenal. Saudara, ayo hari ini kita punya imannya Nuh, punya imannya Abram. Maka itu proyek lewat hidup Abram. Belum Abraham loh. Sampai hari ini gara-gara ketaatan dan kegilaan Abram, saudara dan saya dapat berkat yang luar biasa. Karena dari Abram lahirlah Daud, dari Daud lahirlah Yesus Kristus Tuhan kita. Belum lagi dampak-dampak yang lain. Jelas ya? Maka itu ketika Papa dan saudara lihat Abram, gila ini orang. Kan begitu kata kita. Disuruh pergi oleh orang gak dikenal, kok mau saja? Wajar gak kita berkata, gila lu? Ketika
Papa Yahweh melihat Abram gila. Maafkan saya Tuhan. Ini cuma istilah saja. Maka Tuhan pun ikut gila bersama Abram. Karena bersama orang gila, dunia diberkati luar biasa. Amin. Dunia diberkati. Nah, hari ini Papa di surga mencari saudara dan saya yang mau segila Nuh dan segila Abram untuk belajar percaya, mempercayai, lalu kita dipercayai. Ini luar biasa. Maka itu saudara, ayo dalam kondisi seperti ini, tingkatkan terus kepercayaan kita kepada Dia. Setelah Abram, ada lagi yang gila. Perjanjian baru, Maria. Ini gadis gila betul. Ingat hukum yang berlaku di zaman Maria hidup. Berzina ketahuan, hukumannya cuma satu. Dilempari batu sampai mati. Itu hukuman paling sadis. Dilempari batu kan sakitnya dikit sampai mati. Ngeri sekali. Nah, Maria itu sudah percaya Yahweh Tuhan Israel itu benar. Lalu Maria belajar mempercayai Yahweh Tuhan. Nah, setelah Maria belajar mempercayai, akhirnya dari Vancouver, terima kasih Ricky, Joyce, Hendrawan, maaf lupa saya, nanti kita kontaknya dari Vancouver. Karena Maria belajar percaya dan Maria bisa mempercayai Tuhan, dan akhirnya Maria dipercaya. Luar biasa. Maka itu lahir juru selamat dunia lewat rahim seorang gadis yang berani mempercayai Tuhan karena dia sudah percaya, dan akhirnya Maria bisa dipercaya. Nah, lihat 3 contoh ini. Nuh, Beceli dari Los Angeles hadir juga, puji Tuhan. Lihat, belajar percaya. Bagi yang baru gabung, ayat pertama kita baca Yohanes 11 ayat 15. Supaya kamu belajar percaya. Jadi percaya itu nggak gampang, maka itu belajar. Setelah saudara dan saya bisa percaya, nggak cukup. Maka kita harus belajar mempercayai Bapa. Nah, dari kehidupan normal, kehidupan wajar, yang belajar mempercayai adalah anak-anak kepada papa mamanya. Betul ya? Aduh, anak-anak kepada papa mamanya itu luar biasa. Terima kasih Richard yang berdoa untuk saya sehat terus. Terima kasih nak. Ya. Nah, ini contoh yang luar biasa. Maka itu anak-anak itu nggak pernah stres, nggak pernah takut menghadapi apa-apa. Karena ada papa mamanya. Anak-anak itu luar biasa percayanya kepada papa mamanya. Mempercayai papa mamanya. Nah, nanti setelah anak itu dewasa, maka orang tua akan melihat anak yang mana yang bisa dipercayai untuk meneruskan perusahaan orang tua. Kan gak semua anak, bukan? Anak-anak papa mama pasti punya penilaian. Ronald, sudah sembuh kamu ya? Kemarin anak saya ini masuk rumah sakit. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau kita hidup bisa percaya, lalu kita bisa mempercayai Papa, maka sampailah kita dipercaya oleh Papa dengan proyek-proyek besar,
yang luar biasa ini. Jadi tingkatkan iman kita. Ginilah gampangnya gini saudara. Jangan berputar-putar di lingkaran yang sama terus. Ayo kita merubah lingkarannya lebih besar, lebih besar. Jauh, lebih jauh jangkauan kehidupan kita. Itu tanda orang yang dipercayai. Nah, contoh yang lain, Yusuf. Aduh, kalau saya nih bersaksi tentang hidup Yusuf itu, kepercayaannya luar biasa. Ya. Nah, untuk Yusuf, perhatikan, siapa yang belajar pada siapa antara Yusuf dan Firaun? Ini pertanyaannya aneh, tapi perhatikan. Antara Yusuf dengan Firaun. Firaun itu kan raja hebat. Zaman itu raja paling kaya di dunia cuma Firaun. Emasnya berapa ton. Wih, luar biasa. Nah, maka itu saya tanya kepada saudara. Antara Yusuf dengan Firaun, siapa yang belajar percaya, mempercayai, dipercaya? Oh, terima kasih. Anak saya, Emil Aritonang, Horasna. Trust the crazy idea. Wih, keren kamu punya itu. Mempercayai ide-ide yang gila. Betul. Jack Ma itu orang yang betul-betul mempercayai ide-ide yang gila. Elon Musk, orang hebat. Dan dia sudah berhasil membuat. Terima kasih Asti, betul. Ternyata Firaun yang belajar percaya kepada Yusuf. Lalu Firaun mempercayai Yusuf. Lalu Yusuf dipercayakan hal-hal yang hebat. Nanti kita baca. Jack Ma itu idenya gila. Elon Musk idenya gila-gila juga. Eric Chan ya, yang menemukan aplikasi Zoom. Waktu dia menemukan aplikasi itu, dia belum tahu kalau pandemi COVID-19 akan muncul. Dia belum tahu. Dengan idenya, dia mikir bagaimana orang bisa bertemu, ya, tanpa harus hadir lewat virtual. Zoom ditemukan. Wah, akhirnya saya nggak salah ya, Eric Chan ya, atau Eric siapa ya. Maka itu begitu pandemik ini muncul, dalam bulan pertama, ya, kira-kira April, kekayaan Eric meningkat sampai 60 triliun rupiah. Sebab orang pakai aplikasinya itu. Nah, ini ide-ide gila. Terima kasih ya Emil, Papa senang sekali. Trust the crazy idea. Betul lah, Papa kita di surga itu suka memberikan ide-ide yang seperti itu. Kalau dunia aja bisa melakukan ide-ide yang gila dan hasilnya luar biasa, maka itu saudara, jangan cuma lari tapi di tempat. Ya nggak nyampe-nyampe lari di tempat, capeknya saja, tapi nggak ada hasil. Nah, Eric Yuan, terima kasih. Eric Darmawan, bukan Eric Chan ya, Eric Yuan. Ini orang hebat saudara, yang menemukan Zoom. Terima kasih. Nah, kalau kita melihat hidup Yusuf dan Firaun, lagi sekali kita belajar. Siapa yang belajar percaya kepada siapa? Jelas Firaun belajar percaya kepada Yusuf. Nah, kita lihat Kejadian 41. Tiba-tiba Firaun bisa ngomong kayak begini. Bingung saya juga. Ya, Kejadian 41 mulai ayat 37. Ya, setelah Yusuf menjelaskan mimpinya. Ya, kalau Eric Darmawan pemakai Zoom, sudahan jangan ribut. Ya, Kejadian 41 ayat 37. Coba kita lihat. Kejadian 41 ayat 37. Oh, terima kasih Papa. Terima kasih. Jadi Firaun belajar percaya. Oh Sobi, baru masuk kamu. Maaf Sobi, tadi Koden terlambat juga kasih tahu. Ya. Ingatkan Sobi nanti. Ya.
besok Rabu juga ada ya. Lanjut Kejadian 41:37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun, enggak cuma oleh Firaun saja dan oleh semua pegawainya. Ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, bukan kepada Yusuf duluan loh, kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Mengakui loh. Firaun yang gak percaya Yahweh-nya Yusuf bisa mempercayai di hidup Yusuf ada roh dari yang Maha Kudus. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhanmu telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang lain ya yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau Yusuf. Perhatikan ya, saudara harus tahu ini. Waktu Firaun ngomong ini, Yusuf itu baru 1-2 jam yang lalu keluar dari penjara. Catat. Waktu Firaun memberikan posisi, memberikan puji, memberikan hal-hal yang luar biasa kepada Yusuf. Firaun yang ngomong. Yusuf itu baru 1-2 jam yang lalu. Bukan kemarin, bukan minggu yang lalu. Baru 1-2 jam yang lalu keluar dari penjara. Tolong catat saudara, baru berapa jam? Dalam hitungan menit hidup Yusuf berubah. Nah, saya mundur lagi. Karena Yusuf sudah percaya Yahweh Tuhan dan Yusuf sudah mempercayai ya, sudah mempercayai Bapa di surga, maka itu Yusuf dipercaya oleh Bapa. Dalam hal apa Yusuf belajar percaya dan mempercayai? Lihat ini ya, nanti kita kembali. Coba lihat Mas ya, Kejadian dulu sudah dibuka. Pasal 45. Ini loh, bukti Yusuf itu belajar percaya dan belajar mempercayai Tuhannya, yang tidak salah menuntun dia dibawa ke Mesir. Walaupun awalnya dalam penyiksaan dan penderitaan. Awalnya. Tapi setelah itu, udah Erik? Kalau belum saya cari. Kejadian 48. Ya, ayat yang ke-8. Ya, Kejadian 48 ayat 8. Ayat 5. Ayat 5 dulu. Maaf. Kejadian 45. Oh, ayat 8 betul. Maaf. Udah? Kejadian 45 ayat 8. Ayat 8 Erik. Apa yang Yusuf ngomong kepada kakak-kakaknya? Itu kan nyakitin betul. 45 ayat 8. Ya. Oh, 45 Erik, bukan 48. Kejadian 45 ayat 8. Oke. Saya baca. Oke, begini ya. Jadi, bukanlah kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku ke Mesir ini. Nah, ini kan gila. Ayat 8, terima kasih Erik. Saudara baca lagi pengakuan Yusuf di depan kakak-kakaknya. Jadi, bukanlah kamu Kak Ruben, Kak Simeon, ya Kak Yehuda, itu nama-nama kakak-kakaknya Yusuf yang 10 orang loh saudara. Bayangkan adik nomor 11 digencet oleh 10 kakak laki. Apa enggak gepeng ini? Tapi setelah Yusuf ingat, maka dia berkata kepada kakak-kakaknya,
Bukan kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan Yahweh kita. Dialah yang telah, bukan akan, menempatkan aku sebagai papa, ayah bagi Firaun, sebagai Tuhan, wakil Yesus atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa Roh Kudus atas seluruh tanah Mesir. Tolong catat bagi yang belum tahu. Yusuf adalah satu-satunya orang di seluruh Alkitab yang dipercayai untuk mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya ulangi lagi supaya suara Yusuf adalah satu-satunya orang yang dapat kepercayaan karena dia bisa dipercayai untuk mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Kejadian 45 ayat 8 ini. Saya kaget. Tidak ada siapapun di seluruh Alkitab yang dipercayai Bapa untuk mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka itu ayat 8 Kejadian 45 ini. Gara-gara Yusuf berkata, kakak-kakakku, bukan kamu yang menjual aku ke Mesir, tapi Yahweh Tuhan lewat kalian. Maka itu dengan kata lain, hari ini kakak-kakakku, aku berterima kasih kepada kalian. Kalau kalian gak buat itu, aku gak akan begini. Wih, lihat ayat 7-nya. Ayat 7-nya ini gila juga. Pasal 45. Maka itu saudara, jangan cuma sibuk lihat penderitaan saudara sekarang. Ngomong lagi ya, saudara gak mau berubah, awas loh. Cuma sengkring-sengkring, cuma perasaan. Saudara ladenin terus, mau sampai kapan? Lihat ayat 7. Maka Tuhan telah atau telah menyuruh aku. Loh, Tuhan lagi yang menyuruh, bukan kakak-kakaknya. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong, nggak binasa. Lihat 2 ayat ini. Yusuf ingat kok kakak-kakaknya yang menjual, tapi dia berkata Tuhan yang menyuruh, bukan kamu. Keren ya. Mazmur 105. Oh, terima kasih Bapak, hidup seperti ini menyenangkan sekali. Serius. Mazmur 105. Maka itu temanya, jangan lupa. Ayat 17, Erik. Belajar untuk percaya, lalu mempercayai Bapa, dan suatu titik kita akan dipercayai untuk melakukan proyek, menyelesaikan proyek-proyek besar. Maka itu berkali-kali kita sudah belajar, kita ini teman sekerja Tuhan. Mazmur, Erik, 105. Mazmur 105 ayat 17. Ada banyak proyek besar yang Papa mau percayakan kepada saudara dan saya. Maka itu siap, berikan hati yang luas. Belajar untuk percaya. Lalu kita mempercayai dan kita suatu hari akan dipercayai. Ayat 17. 105 ayat 17. Baca ini. Diutusnya lah. Siapa nyanya? Huruf besar. Yahweh Tuhan. Padahal yang mengutus Yusuf ke Mesir siapa? 10 kakaknya. Tapi di hidup Yusuf bukan mereka bersepuluh. Tetap Yahweh Tuhannya yang memakai 10 orang itu. Maka itu kalau ada di antara kita hari-hari ini masih punya 10 kakak itu yang gencet kita, baik-baikin mereka. Sebab saudara akan terima kemuliaan yang luar biasa. Bayu Immanuel, ingat ya,
Kamu sedang mengalami 10 kakaknya Yusuf itu. Jangan salahkan mereka. Saudara, siapa yang sedang difitnah, sedang digencet oleh istri Potifar, oleh 10 kakak, berkati mereka, senyum. Sebab sebentar lagi proyek besar Tuhan percayakan kepada saudara yang mau menang atas hal ini. Maka itu jangan cuma nyalakan itu gara-gara kamu, itu gara-gara dia, itu gara-gara khotbah ini, oh itu gara-gara itu. Jangan. 10 kakak itu harus kita hormati sebab Tuhan yang mengizinkan. Kembali Erik, belum selesai. Mazmur 105 ayat 17. Diutusnya lah seorang bernama Yusuf. Untuk apa? Lihat ya, 105 ayat 17. Mana? Oh, ini keren saudara. Diutusnya lah seorang yang bernama, yang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mesir mengimpit kakinya dengan belenggu. Saudara, menjepit loh. Ya, lehernya masuk ke dalam besi. Tapi lihat ayat 19. Maka itu yang sudah bisa belajar percaya dan mempercayai, tunggu Mazmur 105 ayat 19 terjadi. Kapan semuanya bebas dan lepas? Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Ya sudah, tunggu saja itu. Jadi indah ya kalau hidup seperti itu saudara. Menyenangkan sekali. Maka itu ayo mulai hari ini kita belajar percaya. Lalu belajar mempercayai Papa. Lalu kita bisa dipercayai. Ya. Jadi Firaun seperti itu. Luar biasa. Betul ya? Kembali ke pasal 41 kitab Kejadian. Ini bagian terakhir. Belum selesai. Ayat 39. Terjadi apa itu dalam hidup Yusuf? Ayat 39. Maaf, ayat 40. Ayat 40, Rik. Kejadian 41 ayat 40. Ini ayat yang terakhir. Oh, terima kasih Papa. Kami menantikan. Kami siap untuk jadi orang-orang yang Tuhan percayai dalam hidup ini. Enggak cuma percaya, enggak cuma mempercayai, tapi sampai dipercayai. Udah, Kejadian 41 ayat 40. Baik, saya akan baca. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Langsung 1-2 jam yang lalu anak ini masih di dalam penjara. 1-2 jam yang lalu. Jam berikutnya dia menjadi penguasa atas istananya Firaun. Gila enggak ini? Wih, luar biasa. Jadi Firaun bisa mempercayai Yusuf. Terus enggak selesai sampai istananya saja. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Berarti seluruh kerajaan Mesir di bawah otoritas dan mandat mulut Yusuf. Karena begini, hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Lanjut, kamu akan berkuasa atas istanaku. Coba perhatikan kalimat ini keren. Dan berdasarkan, saya baca terjemahan ayatnya ya, dan berdasarkan perkataan mulutmu. Ya, coba pasal 41 ayat 42. Ayo. Wah, ini luar biasa, Saudara. Oke, saya baca di sini ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah
kelebihanku daripadamu. Kamu akan berkuasa atas istanaku, dan berdasarkan perkataan mulutmu seluruh rakyatku akan diperintah. Jadi gini, ini logika anak-anak. Kalau Yusuf model kayak kita yang bisa sombong lupa daratan, wah, main perintah seenaknya. Lagi perintahkan, hei diam semua rakyat Mesir, diam. Yusuf kenaan makan, ceplok ceplok plok plok. Sudah 1 jam. Ini orang Mesir gak gerak semuanya karena Yusuf lupa memberi perintah. Ngerti nggak? Sedahsyat itu hebatnya otoritas Yusuf yang dapat dari Firaun. Maka itu ayo kita belajar percaya. Yohanes 11 ayat 15. Kita belajar mempercayai Bapa, dan tidak lama kita akan dipercaya oleh Bapa dengan proyek-proyek yang besar, dan dunia akan memuliakan Tuhan. Bumi jadi seperti surga. Hebat sekali. Ya, saudara, itulah yang Tuhan jadi atas hidup kita. Kita nggak cuma percaya, tapi kita belajar mempercayai, dan akhirnya kita pun bisa jadi orang yang dipercaya. Banyak proyek besar yang Papa sediakan kita untuk kita lakukan dalam proyek itu. Siap? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.